Ya. Oke, pembicara kita kali ini adalah Bapak Dr. Agung Sandiarso, dokter spesialis kesehatan jiwa. Baik, lewat pendidikan beliau adalah sarjana kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Kota Bandung. Profesi dokternya juga pun dari Universitas Padjadjaran. Dan yang ketiga adalah pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa sama dari Universitas Padjadjaran Bandung. Riwayat pekerjaan beliau adalah yang pertama itu dokter di Puskesmas Sumur Bandung, yang berikutnya adalah dokter mitra Rumah Sakit Santo Yusuf Kota Bandung, yang ketiga dokter mitra Rumah Sakit Spesialis Kedokteran Jiwa Universitas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan lama-lama lagi. Mari kita panggil pembicara kita, Bapak Dokter Agung. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam, Pak Jati. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mungkin agak kurang jelas Pak. Mungkin lebih didekatkan lagi Oke, atau apakah suara saya lebih jelas? sudah jelas Pak. Oke, Silakan Pak, untuk waktu dan tempatnya saya akan persilakan pada Bapak. baik. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Sobat JCC ya mungkin ya Pak Jati disebutnya. Atau gimana nih saya panggil hadirin yang hadir pada malam hari ini. Saya Boleh izin. disebut Sobat JCC atau afiliat JCC atau konsumen JCC, semuanya boleh. Terserah Pak Dokter aja. Oke, terima kasih. Baik, Sobat JCC semua, izin saya memanggil Bapak Ibu dalam Sobat JCC. Senang sekali pada malam hari ini saya boleh diundang oleh tim dari JCC untuk sharing ya Bapak Ibu. Jadi kita santai aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh mungkin lewat kolom chat atau memang nanti jika pada saat sesi tanya jawab kita boleh buka mikrofon ya Pak Jati ya. Baik, izin saya sedikit sharing Bapak Ibu tentang materi malam hari ini. Baik, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu materi PowerPoint yang saya share? Sudah jelas? Sudah, Pak. Baik, baik, terima kasih. Baik, pada malam hari ini saya ingin membagikan tema atau materi tentang aromaterapi jasmin dan kesehatan mental. Adapun topik pembahasan kita akan membahas tentang kesehatan mental itu sendiri, baik definisi masalah mental dan mungkin bagaimana sih kita mendeteksi dini nih ya Bapak Ibu, yang paling penting itu kita mendeteksi dini. Gimana kita dengan mendeteksi dini kita mengetahui dini dan kita dapat mengintervensi lebih cepat, itu lebih baik ya biasanya. Dan bagaimana peranan aromaterapi jasmin dalam kesehatan mental ini. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan? Nah, di sini kesehatan mental dan kesehatan eh, pada umumnya. Nah, untuk pada umumnya kesehatan itu kalau saya ambil dari definisi dari Kementerian Kesehatan adalah suatu keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidupnya lebih produktif. Jadi ujung-ujungnya adalah kesehatan itu agar hidup kita lebih produktif ya, baik itu mungkin apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita ya, mungkin wirausaha juga kita lebih produktif ya. Bahkan mungkin ibu rumah tangga ya yang dalam mengasuh anak, membereskan rumah itu suatu hal yang produktif. Nah, sebenarnya kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini apa sih? Kalau definisi lebih spesifiknya, yaitu kondisi di mana seseorang individu ini dapat berkembang mental, spiritual, sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri dan dapat mengatasi tekanan atau stres, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah, sedangkan apa sih yang disebut dengan masalah mental? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar beberapa istilah tentang gangguan mental ya, seperti misalnya skizofrenia, stres, sosiofobia, depresi, atau gangguan bipolar,
gangguan kepribadian atau bahkan gangguan tidur sendiri. Nah, ini kita akan bahas sedikit mungkin ada bagian dari hal itu tersebut. Nah, paling sering adalah masalah mental yang paling kita hadapi adalah mungkin stres, gangguan kecemasan dan depresi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan stres? Stres itu adalah keadaan ketika seorang mengalami tekanan yang sangat berat ya, baik itu secara emosi maupun mental. Apa ciri-cirinya orang mengalami stres? Itu mungkin tampak gelisah, cemas, mudah tersinggung ya. Juga dapat mungkin kalau orang stres mungkin konsentrasinya ngeganggu nih kalau misalnya lagi kerja, susah konsentrasi mungkin ya. Atau berkurangnya motivasi ya. Mungkin pada kasus-kasus tertentu bahkan memicu suatu gangguan depresi. Nah, dan stres ini bisa mempengaruhi baik secara kejiwaan atau psikologis atau mental bahkan fisik sendiri ya. Makanya kadang-kadang kalau yang stres tuh kadang ada yang sakit kepala, sakit saluran cerna, bahkan mungkin gangguan sulit tidur ya. Nah, apa sih dampaknya terhadap perilaku? Nah, ini kadang-kadang mungkin Bapak Ibu bisa amati ya sekitarnya. Mudah-mudahan sih sobat sisi tidak ada yang mengalami ya. Tapi kalau mengalami pun ya nanti perlu diintervensi ya. Yang pertama adalah menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain nih. Nah, biasanya suka ngobrol-ngobrol kok tiba-tiba dia suka ngurung, menjauh dari komunitas. Nah, mungkin ada sesuatu tuh. Nah, mungkin salah satu cirinya seperti itu. Nah, atau malah nggak mau makan ya, enggan makan. Atau bisa sebaliknya juga makannya bisa berlebihan ya, yang biasanya makannya cuman satu piring gitu ya, ini bisa mungkin 2 piring, 3 piring ya, secara berlebihan ya. Nah, atau gejala lain mungkin marah-marah ya, atau terkadang bahkan marahnya itu sulit dikendalikan ya. Saya sulit nih untuk mengendalikan marahnya. Nah, marah-marah terus pekerjaan. Nah, mungkin ada sesuatu di situ. Nah, mungkin yang sebelumnya tidak perokok menjadi perokok atau merokok yang secara berlebihan. Nah, ini juga hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan. Mungkin juga hal mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan atau penyalahgunaan obat-obatan ya. Mungkin ya ini yang dari obat-obatan yang dari luar begitu. Nah, ini yang justru kita harus waspadai. Nah, ini juga mempengaruhi gejala lain adalah masalah yang mempengaruhi kesehatan. Kalau orang mengalami stres adalah pertama gangguan tidur ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami, aduh kalau lagi banyak pikiran kok susah tidur ya. Atau tidur kebangun-bangun malam-malamnya. Atau tidurnya nggak nyenyak, pagi-pagi tuh terasa kurang segar gitu ya. Nah, itu mungkin perlu kita evaluasi apakah Bapak Ibu mengalami stres atau tidak ya. Yang kedua, mudah lelah gitu ya, kurang tenaga gitu. Padahal mungkin sudah pemeriksa ke dokter ya, kok nggak ada apa-apa, tapi kok masih mengalami hal tersebut. Nah, itu mungkin sakit kepala yang terus-menerus, yang tanpa penyebab, sakit perut yang nggak jelas ya, nyeri dada, nyeri atau tegang pada otot ya, penurunan gairah seksual, obesitas atau kegemukan ya. Orang mungkin kalau karena stres, daripada pusing saya makan habisin tuh ya. Akhirnya karena makannya tidak terkontrol terjadilah obesitas. Nah, mungkin yang darah tinggi nih, stres juga sebagai faktor resikonya atau untuk terjadinya suatu darah tinggi atau hipertensi, gangguan gula, diabetes ya. Kemudian juga tentunya gangguan jantung. Nah, apa sih penyebabnya stres? Nah, macam-macam ya, bisa masalah keuangan, hubungan sosial ya, hubungan sosialnya bisa dengan mungkin pasangan suami istri, dengan keluarga, anggota keluarga, atau mungkin dengan rekan kerja, rekan bisnis, ataupun tetangga ya, itu juga bisa menyebabkan stres ya, jika mungkin hubungannya tidak baik. Atau tuntutan di dalam pekerjaan nih, target-target, mungkin, wah targetnya harus segini nih ya dan lain sebagainya. Masalah keluarga ya macam-macam ya masalah keluarga dari mengasuh anak, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi stres, itu kunci utamanya sih sebenarnya adalah bagaimana kita pertama mengidentifikasi akar permasalahannya apa sih dan tentunya mencari solusi ya. Kadang-kadang orang kalau ketemu stres bukannya dihadapi tapi dihindari ya. Ya, jadi tidak diselesaikan masalahnya, ya tetap aja stresnya masih ada begitu ya. Nah, itu sebenarnya intinya di situ. Oke. Nah, bagaimana sih menanggulangi stres ya? Yang pertama adalah bagaimana kita belajar menerima suatu masalah
yang sulit diatasi atau hal yang tidak pernah diubah ya. Jadi kadang masalah dalam kehidupan kita meskipun kita sudah lama hidup ya pasti ada hal-hal yang baru. Nah, kita perlu belajar ya. Belajar itu nggak pernah berhenti Bapak Ibu, terus ya sampai akhir ya. Dan itu akan membuat kita justru lebih pandai ya, lebih apa ya, secara itu lebih lebih baik gitu ya. Ada kayak kita sekolah gitu ya Bapak Ibu, kita belajar kan ada naik kelas dan lain sebagainya. Dari masalah kehidupan pun kita bisa naik kelas ya Bapak Ibu. Jadi jangan takut sih kalau kita menghadapi masalah, stres karena sebenarnya ada sebenarnya stres yang baik untuk kita yang meningkatkan kinerja kita yang disebut dengan eustress ya. Nah, sedangkan yang stres yang nggak baik tuh yang misalnya kita lari dari stresnya tersebut, tidak menyelesaikan masalahnya, itu yang disebut distress sehingga kita bahkan tadi bisa mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya. Nah, yang kedua adalah gimana nanggulangi stres, yaitu selalu berpikiran positif dan memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ada hikmahnya, ya. Ya, dari apapun hal yang seburuk apapun Bapak Ibu, sebenarnya ada sisi positifnya, tergantung kita memandangnya, ya. Nah, mungkin ya kita perlu melihat dari mana, mungkin dari aspek spiritual atau psikologis ya, atau mungkin pandangan-pandangan orang yang lebih senior ya, orang-orang yang lebih berpengalaman dalam hal tersebut, kita mungkin perlu belajar tentang itu, sehingga kita bisa punya pikiran positif, sehingga pikiran positif yang kita miliki ini akan bisa mengelola atau menanggulangi stres tersebut ya. Nah, ini sudah disebutkan juga gimana kita meminta saran ya, misalnya dengan orang tua, sahabat, anggota keluarga ya, yang mungkin akan mendukung kita atau mungkin rekan bisnis yang mungkin yang sudah berpengalaman, advisor, konsultan ya gitu ya, perlu ya. Karena kita nggak akan bisa nyelesain masalah kita sendirian ya Bapak Ibu. Perlu kita belajar bagaimana kita mengatasi stres itu perlu bantuan dan sangat wajar ya orang kita nggak bisa melakukan sesuatu kita minta bantuan dan setiap orang pasti ada waktunya kita minta bantuan ya. Oke, yang berikut adalah belajar mengendalikan diri dan selalu aktif dalam mencari solusi ya. Jadi kalau kita stres ya jangan kita tadi kayak makan berlebihan misalnya ya, ya makan ya secukupnya ya. Atau tambah olahraga Bapak Ibu. Nah, itu juga membuat tubuh kita lebih nyaman ya. Dan itu juga akan mengurangi rasa tertekan kita atau stres kita ya. Kemudian aktif mencari solusi. Nah, kalau ada masalah, kita kira-kira apa ya solusinya? Alternatif pemecahan masalah apa aja? Mungkin dengan cara A, cara B, cara C. Kita cari nih, kita coba. Mungkin cara A nggak bisa, mungkin pakai cara B, gitu ya. Jadi kita selalu aktif dan ini kalau kita aktif, kita ada hal-hal mungkin progres yang mungkin kita dapatkan ya. Dari belajar mungkin dari cara A kita nggak bisa, kita bisa belajar. Oh, cara A tuh nggak bisa karena mungkin hal-hal ini kita belajar ke cara B begitu ya. Nah, kemudian juga melakukan aktivitas fisik ya, olahraga ya, jalan pagi ya, misalnya apapun hal fisik ya, mungkin main sepeda gitu ya, itu juga bisa. Nah, beberapa juga ada yang melakukan meditasi ya, supaya kita juga kadang terlalu banyak yang dipikirin, nggak fokus gitu. Perlu hal-hal yang kita, bagaimana kita memusatkan perhatian kita, misalnya dengan cara meditasi ya. Nah, atau dengan teknik relaksasi ya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk meredakan ketegangan emosi dan menjernihkan pikiran. Nah, teknik relaksasi ini ada beberapa teknik ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat beberapa di YouTube ya Bapak Ibu. Contohnya adalah mungkin yang dengan menarik nafas perlahan ya. Terus tahan dalam 3 hitungan, kemudian dihembuskan perlahan juga, dan itu diulang-ulang ya, sambil kita dalam posisi relax ya. Mungkin beberapa ada sih Bapak Ibu di YouTube, mungkin sambil juga bisa dengerin musik yang menenangkan. Nah, itu juga akan membantu kita apa ya, mengurangi atau ketegangan emosi yang atau bisa menjadikan pikiran kita. Ya, tentunya masalahnya masih ada, tapi dalam proses menghadapi masalah kita bisa mengurangi rasa tertekannya itu dengan teknik ini, ya. Kemudian melakukan hal-hal baru ya yang yang menantang dan lain biasa guna untuk meningkatkan rasa percaya diri ya. Nah, ini mungkin bukan menantang hal-hal yang berbahaya tentunya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin cara yang belum pernah ya, atau misalnya inovasi. Nah, ini hal-hal yang baru yang perlu kita temukan. Apa sih mungkin kalau dengan masa ini nggak bisa, tapi dengan cara apa kita bisa? Nah, kita belajar dari mana? Banyak ya. Sekarang kita bisa belajar
memecahkan masalah A dengan teknik ini, teknik ini. Nah, ini kalau kita bisa menyelesaikan itu, tentunya kita kan bisa lebih percaya diri ya, Bapak Ibu. Oh, saya pernah kok melalui masalah itu. Nah, tentunya dengan masalah ini pun saya akan bisa gitu ya. Nah, kemudian adalah menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai. Jangan, atau mungkin kita sering dengar dengan self care ya, atau merawat atau self love. Kita harus juga, oh kita bekerja dan itu kita harus menghargai dong diri kita ya. Terus apa? Merawat kita ya. Mungkin kalau mobil juga kan perlu diservis, ganti oli, perlu perawatan. Loh, kita juga yang lebih berharga dari itu perlu dong, misalnya dengan merawat diri kita. Misalnya ya Bapak Ibu ya dengan rekreasi atau misalnya dengan kalau ibu-ibu mungkin bisa ke salon ya mempercantik diri gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk dari self care dari kita ya. Oke, berikut. Nah, ini juga ya, misalnya melibatkan dalam kegiatan sosial ya untuk membantu orang lain ya Bapak Ibu. Nah, dengan membantu orang lain kita merasa bahwa diri kita akan bermakna Bapak Ibu ya. Nah, dengan bermakna itu akan meringankan. Oh, ternyata mungkin kita melihat ada orang yang lebih terbeban mungkin ya, atau orang mungkin yang lebih masalahnya lebih rumit dari saya ya. Jadi sebenarnya itu akan menimbulkan kesadaran kita, awareness kita terhadap oh masalah kita tuh mungkin nggak seberapa dibandingkan dengan orang lain begitu ya. Nah, kemudian adalah menghindari cara-cara negatif untuk meredakan stres, misalnya merokok nih, minuman beralkohol berlebihan atau menggunakan narkoba. Bapak Ibu itu tidak akan menyelesaikan masalah dan bahkan menambah stres yang kita alami, ya. Jadi jangan lakukan itu, ya. Kemudian bekerja dengan mengedepankan kualitas dan bukan kuantitas, ya. Nah, kadang-kadang kita ingin semua pekerjaan itu kita lakukan, ya. Nah, tapi mungkin sumber daya yang kita miliki nggak semuanya. Makanya kita perlu fokus untuk satu hal, tapi dengan kualitas yang baik ya. Kemudian manajemen waktu ya, kita perlu manajemen waktu, mana yang perlu, mana yang tidak ya. Kapan kita harus istirahat ya, agar hidup kita juga lebih seimbang ya. Kalau dengan hidup kita seimbang, istirahat cukup ya, kita akan berpikir lebih jernih, konsentrasi lebih bagus, kemampuan menganalisa, kemampuan kreativitas juga akan lebih baik Bapak Ibu. Sehingga kita juga akan bisa menanggulangi stres yang kita hadapi. Nah, yang berikut adalah yang mungkin yang sering dialami adalah gangguan kecemasan ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gangguan kecemasan? Ini adalah suatu kondisi psikologis atau kejiwaan ketika seseorang mengalami rasa cemas yang berlebihan ya Bapak Ibu. Ini saya merahin berlebihan. Karena sebenarnya rasa cemas itu diciptakan Tuhan juga ada maknanya Bapak Ibu. Jadi eh, ada sesuatu ya semua yang diciptakan tentu pasti ada manfaatnya. Nah, cemas itu sebenarnya dalam kadar normal itu akan membuat kita lebih prepare ya, lebih siap untuk menghadapi sesuatu. Misalnya ini kita akan pergi keluar kota. Aduh, nanti gimana ya kalau di luar kota? Nah, makanya kita akan siapin oh, itu bajunya harus segini, apa terus uang yang harus kita siapkan ini nanti pakai penggendaraannya ini ya. Itu bagus rasa cemas, tapi yang nggak bagus yang berlebihan. Aduh, gini cemas segitu cemas ya akhirnya nggak bisa bergerak apa-apa ya dan justru itu akan berdampak buruk dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, gejalanya apa sih? Ya biasanya berkurangnya rasa percaya diri, menjadi mudah marah ya, stres, sulit konsentrasi dan menjadi penyendiri kadang ya karena takut segala macam, cemas segala macam, jadi malah udahlah saya menyendiri saja gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu gejala yang ada. Selain juga mungkin gejala fisik ya, mungkin kayak sakit kepala, jantung berdebar, sesak nafas gitu, itu bisa menyertai gejala psikologis yang ada. Nah, itu makanya kita harus lihat apakah kita ada gejala cemas yang berlebihan ya, berlebihan ya. Kalau cemas-cemas biasa wajar, saya pun masih atau semua yang di sini juga mungkin mengalami rasa cemas itu hal yang wajar ya. Nah, ini gejala fisiknya mungkin sulit tidur ya, badan gemetar, kadang keringatan yang berlebihan nih sampai basah gitu ya, otot menjadi tegang, jantung berdebar, sesak nafas, gampang lelah ya, sakit perut atau sakit kepala padahal udah diobatin kok belum sembuh gitu ya. Nah, mungkin saya ada stres, pusing ya, Nah, mulut terasa kering ya. Terus mungkin kesemutan Bapak Ibu, kesemutan nggak jelas udah berobat ke dokter syaraf ke mana-mana tapi kok belum ini. Coba apakah ada mungkin penyebabnya bukan fisik, mungkin dari mentalnya ya. Oke. Nah, faktor risikonya apa sih orang mengalami gangguan cemas? Yang pertama mungkin ya ada stres berkepanjangan ya Bapak Ibu ya. Tekanan yang berlebih ya.
Nah, atau juga mungkin kalau keluarga kita atau saudara kita yang punya gen cemas gitu ya, beberapa memang rentan untuk mengalami cemas yang sama ya. Berikut adalah ketidakseimbangan hormon ya, serotonin dan noradrenalin di dalam otak yang berfungsi mengadakan suasana hati. Nah, ini juga ya, itu juga ada mungkin gangguan organik ya, mungkin ada yang mengalami gangguan stroke atau misalnya yang hal-hal gangguan di otaknya itu juga bisa menyebabkan suatu gangguan cemas ini. Atau trauma yang akibat intimidasi, trauma masa kecil itu kekerasan dan lain sebagainya, pelecehan. Nah, itu juga faktor risiko di mana seseorang itu akan mengalami suatu kecemasan. Nah, yang berikut adalah depresi ya. Nah, kalau depresi ini beda dengan cemas tadi. Ini adalah suatu gangguan suasana hati, Bu, emosi ya, yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih ya, Bu ya. Kalau sedih normal nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah sedih nggak? Pasti ya, pasti semua pernah mengalami rasa sedih. Sama seperti cemas, sebenarnya rasa sedih itu hal yang wajar. Yang nggak wajar adalah rasa sedih yang berlebih, yang mengakibatkan kita terganggu fungsinya ya. Fungsi fungsi apa yang terganggu? Fungsi sehari-hari, misalnya fungsi pekerjaan, fungsi hubungan merawat diri ya. Eh, Kemudian fungsi hidup interpersonal sosial sosial kita jadi penyendiri. Nah, itu kalau sampai seperti itu mungkin itu perlu pendapat intervensi ya. Itu yang dimaksud. Nah, itu bisa juga. Nah, sedihnya itu kalau misalnya kita kehilangan sesuatu yang berharga, yang dicintai, ya mungkin dalam beberapa waktu kita bisa sedih. Tapi kalau sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, apakah mungkin itu sedih yang perlu kita intervensi atau termasuk gangguan depresi ini? Nah, ini kita harus evaluasi. Nah, ini gejalanya ya, Bapak Ibu, untuk yang depresi ya. Misalnya kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi haroream ke sana sini ya kalau bahasanya Inggrisnya Ibu, bahasa sini ya. Jadi males ngapa-ngapain. Hobi biasa ngelakuin hobi yang biasa dilakukan jadi nggak ngelakuin ya. Nah, kemudian kadang terus merasa sedih bahkan menangis ya. Kemudian merasa bersalah nih, aduh saya salah nggak bisa ngelakuin ini, nggak bisa ngelakuin itu gitu ya. Atau khawatir yang berlebihan bisa ya. Kemudian tidak dapat menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri ya. Ya, ya udahlah, saya mah nggak bisa nih. Jadi tidak merasa, mungkin kita punya sesuatu yang kita bisa biasa nikmati. Nah ini nggak bisa nih. Biasanya saya makan nasi goreng satu piring ya udah nikmat, tapi kok sekarang enggak ya? Nah itu mungkin ya. Kemudian sulit membuat keputusan dan mudah tersinggung ya. Ya itu juga hal yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian tidak acuh ya terhadap orang lain ya, kadang nggak peduli orang lain gimana, bodoh amat gitu. Kadang itu juga hal yang mungkin kita perlu perhatikan. Kemudian memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau mungkin yang paling berbahaya adalah bunuh diri ini ya. Nah, ini perlu ada, kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, ibu atau bapak harus segera mengakses ke profesional ya. Nah, ini gejala fisiknya mungkin susah tidur, badan merasa lemas, berbicara atau bergerak menjadi lebih lambat ya. Biasanya gerakan itu cepat, nah itu lebih lambat gitu ya. Nah, kemudian mungkin pada wanita ada perubahan siklus menstruasi ya. Datang bulannya jadi tidak teratur gitu ya. Kemudian mungkin pada suami istri mungkin libidonya turun ya. Atau muncul sembelit Bapak Ibu ya. Kemudian nafsu makan turun atau meningkat yang secara drastis ya. Kemudian merasa sakit atau nyeri tapi nggak ada sebabnya. Nah, mungkin itu masalah satu yang ada sesuatu itu di mentalnya yang perlu dievaluasi. Penyebabnya bisa macam-macam. Bisa peristiwa dalam hidup yang menimbulkan stres, kehilangan yang dicintai, mungkin anggota keluarga dan lain sebagainya. Atau merasa kesepian, Bapak Ibu ya. Ini kesepiannya hal-hal yang mungkin banyak orang bukan yang punya segala, kalau kita pikir punya segala macam, tapi ya karena kesepian ini bisa mengalami depresi. Ya, kemudian mungkin kepribadian yang ya mungkin ada kepribadian tertentu pada individu yang memang ini cenderung mengalami depresi. Kemudian ada mungkin ada penyakit yang berat ya mungkin atau parah gitu ya. Kayak misalnya mengalami gangguan fisik yang kayak gagal ginjal atau yang lain sebagainya. Itu juga bisa memicu eh, suatu gangguan depresi. Atau efek dari konsumsi minuman beralkohol ya Bapak Ibu atau obat-obatan terlarang ya.
Nah, mungkin juga ada faktor genetik sebagai faktor risiko dalam keluarga, ini juga mungkin diperhatikan. Tapi kalau faktor genetik ini gimana kitanya ya, maksudnya kalau kita bisa intervensi dengan baik ya itu tidak akan muncul. Nah, gimana sih kita mengetahui apakah kita mengalami suatu gangguan mental atau tidak? Ini ada satu kuesioner Bapak Ibu ya. Nanti ada 20 pertanyaan, jawabannya tinggal iya dan tidak ya. Nanti kalau misalnya jawab ya itu berarti ada nilai 1 ya. Nah, jika ada nilai 1, nanti Bapak Ibu dari 20 pertanyaan ini dijumlahin. Kalau jumlahnya lebih dari nilai 6, mungkin Bapak Ibu diduga mengalami satu gangguan mental emosional ya. Nah, ini kan nanti ditanya misalnya nomor 1, apakah Anda sering merasa sakit kepala? Ya. Nah, nomor 2, apakah Anda kehilangan nafsu makan? Ya. Nah, kalau yang dijawab ya ini semua nanti dikasih nilai 1 Bapak Ibu. Nah, kalau nilainya lebih dari 6, nah itu diduga ya, baru diduga Bapak Ibu, jangan eh, melakukan diagnosa sendiri yang itu berbahaya. Kita hanya mendeteksi diri, oh mungkin saya mengalami ini. Untuk menegakkannya, Ibu, Bapak datang ke profesional ya, bisa ke psikolog, ke psikiater ya, atau ke dokter gitu ya, untuk melihat apakah benar saya mengalami suatu gangguan mental emosional ya. Nah, ini salah satu caranya Ibu. Cuma Pokoknya mudah, cuma 20 pertanyaan, jawabnya cuma ya, tidak ya. Dan itu akan membantu kita untuk mendeteksi ya, apakah kita mengalami satu gangguan emosional atau tidak. Nah, kalau misalnya terjadi gangguan mental, apa aja sih yang perlu dilakukan? Biasanya dokter melakukan, misalnya kalau di kedokteran jiwa, mungkin apakah Bapak Ibu mungkin memerlukan obat atau terapi farmakologi ya? Atau misalnya perlu yang bukan obat gitu ya, misalnya psikoterapi, terapi bicara, atau modalitas terapi yang lain, misalnya juga aromaterapi yang mungkin yang jadi fokus pada malam ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aromaterapi? Aromaterapi ini adalah terapi yang menggunakan essential oil ya, Bapak Ibu, dari tanaman yang diserap melalui baik melalui kulit atau melalui hidung ya. Jadi ada beberapa macam, ada yang diolesin ya, diserap lewat kulit, atau yang eh, lewat ada yang kayak diuapin gitu ya. Ada beberapa tekniknya ya. Nah, hal ini merupakan terapi alternatif yang eh, menggunakan minyak esensial yang berasal dari ekstrak tumbuhan aromatik ya, kayak jasmin ya, tentunya untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Cara penggunaannya bisa dioles Bapak Ibu, topikal, mungkin sambil pakai dipijat ya. Ada juga yang dihirup, tapi ini harus dilihat ya apa sediaannya. Ada yang bisa hanya dioles saja, ada yang bisa diinhalasi ya. Atau dengan direndam di air gitu ya. Ya tergantung nanti yang seperti apa. Tapi beberapa yang saya baca sih memang lebih bagus yang kayak yang dioles ya, ada atau yang melalui pijat ini. Karena yang diinhalasi ada beberapa yang memungkinkan dia bisa flammable, apa bisa apa kayak memercikan api gitu ya. Ada yang bisa terbakar. Nah, itu juga mungkin harus diperhatikan sediaannya. Nanti mungkin dari tim CCC bisa menjelaskan apa sediaan yang ada untuk aromaterapi pada jasmine ini ya. Nah, manfaatnya adalah meningkatkan suasana hati ya. Nah, ini juga membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi stres ya. Untuk fisik juga bisa sebagai antiseptik. Antiseptik tuh kalau misalnya untuk mengurangi kuman nih Bapak Ibu ya. Makanya kalau dioles kulit gitu ya, mungkin ada kuman, kumannya ikut berkurang atau bahkan mati. Untuk mengurangi nyeri ya Bu, mungkin otot-otot punggung itu kalau kita oles sambil kita pijat tuh juga mengurangi rasa nyeri ya. Atau Bapak Ibu dengan aromanya tersebut kita bisa lebih mudah tidur ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakannya dengan um, menghirup aromaterapi gitu ya. Khususnya jasmine mungkin itu juga membantu untuk memulai tidur Bapak Ibu. Mungkin yang susah tidur jadi lebih mudah tidur ya. Dan beberapa gangguan mental tadi kan kita nyebutkan ada gangguan tidurnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk membantu Bapak Ibu. Nah, bagaimana hubungannya jasmine aromaterapi dan mental health? Nah, beberapa jurnal mengatakan bahwa sebenarnya aroma jasmine ini, aromaterapi jasmine ini akan meningkatkan, namanya ada di otak itu suatu kimia ya, kimia otak gitu ya, yang memang sudah alami ada di otak. Namanya GABA. Nah, dengan GABA ini dia akan dapat meningkatkan stres, depresi, cemas ya. Kemudian juga memperbaiki
tidur ya, yang alami insomnia gitu ya, gangguan tidur bisa terbaiki atau memperbaiki energi dan mood ya. Juga memperbaiki keseimbangan emosi dan menambah uh, optimisme gitu ya. Itu karena apa yang dirasakan, emosi yang dirasakan itu berhubungan dengan kimia yang ada di otak kita ya. Dan GABA ini salah satu yang ditingkatkan oleh aromaterapi khususnya dari jasmine ya. Nah, ini penelitian yang membuktikan bahwa dengan stimulasi efek aromaterapi dengan pijat dengan jasmine oil ini juga di sini Bapak Ibu ini relief depression and uplifting mood in humans. Jadi dapat meringankan gejala depresi maupun meningkatkan mood ya. Ini kalau sebelah kanan ini hasil penelitiannya bagaimana membandingkan antara yang diberikan jasmine oil ini lihat angka yang merah-merah ini lebih baik ya dibanding yang kontrol ya. Jadi ini adalah hal yang berbeda ya, yang antara tidak diberi jasmine dengan yang diberi jasmine. Nah, itu saja sedikit mungkin dari saya ingin mungkin membagikan tentang materi ini. Mungkin kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Dan akhir kata ada moto dari David Schwarzer bahwa tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Jadi kita juga harus menjaga kesehatan mental kita ya, karena tanpa kesehatan mental semuanya juga nggak sehat ya. Jadi kesehatan mental sebagai bagian dari kesehatan secara menyeluruh. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator, Bapak Jati. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Dokter Agung untuk materinya itu daging banget Pak ya. Jadi saya juga di sini belajar, oh banyak tahu ternyata jasmine itu fungsinya luar biasa ya. Di luar sebelum 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 saya dapat materi ini saya cuman jasmine cuman gitu aja. Ternyata sudah ada apa penelitian medisnya itu bahwa jasmine itu bisa membantu kita untuk lebih rileks ya. Itu ya sebenarnya saya udah pernah coba uh, jasmine gitu ya. Ya dalam hal ini saya sudah pengguna JCC Oil Bapak Ibu ya yang punya keunggulan itu selain dari bahan-bahannya lainnya seperti pala, seperti cengkeh itu ada aroma jasmine ya. Ternyata aroma jasmine itu fungsinya itu luar biasa ya dan itu sudah bukan katanya-katanya lagi bahwa penelitian medis itu sudah ada luar biasa Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas tadi pemaparan materi dari Pak Dokter, boleh ditanyakan di kolom komen Bapak Ibu, silakan chat di kolom komen. Pada malam ini saya ulangi lagi, kita akan khusus untuk membahas semua tentang materi ini ya Bapak Ibu ya, yaitu aromaterapi jasmin dan kesehatan mental. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan langsung aja di kolom komen. Baik, ini Pak Dokter ada pertanyaan Ya. langsung dari Ibu Novria. Izin bertanya Pak, apakah orang yang selalu menerima apapun yang terjadi pada dirinya tanpa berusaha itu bisa mengganggu kesehatan mental? Sebentar, saya cerna dulu pertanyaan. Apakah orang yang selalu menerima apapun yang terjadi pada dirinya tanpa berusaha itu bisa mengganggu kesehatan? Mungkin menerima apapun tanpa berusaha itu mungkin pasrah ya Ibu ya. Dengan kata singkatnya, itu bisa mengganggu kesehatan mental. Lebih ke pasrah, oh ya benar. Pada takdir tanpa berusaha apa itu baik untuk mental Pak atau sebaliknya. Nah, Pak Dokter ini ada pertanyaan, Pak kalau pasrah itu baik nggak buat kesehatan? Mungkin begitu ya Ibu Novri ya pertanyaannya. Ini mau langsung dijawab atau kita nunggu beberapa pertanyaan dulu Pak Dokter nih? Kita langsung saja ya Pak Jati ya. Ya, boleh Pak. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Novria GCC ya. Nah, di sini pertanyaannya apakah orang selalu menerima
orang yang selalu menerima apapun yang terjadi pada dirinya tanpa berusaha. Jadi ada catatannya tanpa berusaha, Bapak Ibu. Kalau kita hanya nerima gitu, itu jiwa kita juga tertekan ya. Usaha itu adalah bagaimana kita memperbaiki atau melawan usaha-usaha yang mungkin akan merusak pada diri kita ya. Kalau kita menerima, tentu kita harus menerima kondisi yang terjadi. Setiap orang mungkin akan berbeda ya situasi kondisi yang kita alami. Mungkin Pak Jati ngalami peristiwa seperti itu, saya menerima seperti itu. Kondisinya akan berbeda-beda. Ya itulah kita. Kita ada di situasi kita harus terima, betul. Tapi dalam menghadapi situasi yang ada, kita tentu harus berusaha ya. Karena kita ditakdirkan juga untuk berusaha ya Bapak Ibu ya. Dengan berusaha, kita mungkin tadi aktif ya. Saya ada masalah A. Nah, kita gimana sih cara menyelesaikannya? Misalnya ada masalah keuangan gitu. Aduh, gimana nih uangannya yang harus yang mana? Yang harus kita mungkin dengan skala prioritas kita bisa nangani masalah yang pentingnya dulu ya. Nggak usah kita pikirin semuanya dulu. Yang pentingnya dulu bertahap satu-satu begitu ya. Nggak bisa kita mungkin tangani semua karena kita juga sebagai manusia punya sumber daya yang terbatas ya. Nah, aktif kok dengan cara aktif itu atau mengatasi dengan aktif itu dengan berusaha terlebih dahulu itu justru membuktikan bahwa kita percaya diri tuh sama diri kita. Oh, saya berusaha dulu, saya ada nih eh, usaha untuk melakukannya itu harus apa menanggulangi ya, bilangnya menanggulangi tekanan tersebut. Jadi jangan ya udah terima, ya udah punya semua saya itu juga buat diri kita, buat mental kita nggak terlalu bagus ya. Karena ya boleh kita menerima oh kondisi saya memang seperti ini tidak seperti A ya. Dan kita nggak perlu banding-bandingin kondisi kita dengan yang lain ya. Karena kondisi kita ya seperti ini. Kita harus nikmati apa yang kita rasa, yang kita miliki ya. Itu respon kita itu tergantung diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Ya kalau kita nggak nerima terus nggak nerima ya susah mungkinnya. Tapi dalam hal ini menerima tentunya dengan usaha ya. Kalau menerima dengan usaha itu hal yang positif. Tapi kalau menerima dengan tidak tanpa berusaha ya itu justru negatif. Mungkin ada sesuatu kenapa dia nggak berusaha Nah, gitu ini. ya. Maaf, Itu dokter. Oh iya, udah baik lagi. nah, itu itu pertanyaan dari Bu Novria. Apakah menjawab Bu Novria? Ada respon kah? Baik, Novria, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Mungkin nanti kalau misalnya pertanyaan tidak terjawab, mungkin nanti Bu Novria komen lagi Pak Dokter untuk di Ah, bawahnya. baik. Kita ke next pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Mediana Warrior. Ya. Pertanyaan, apakah mungkin kalau kita terlalu sering mencium aromaterapi, lama-lama kita jadi kebal terhadap aromaterapi tersebut? Jadi lama-lama tidak berasa wangi atau berhasiat lagi. Baik, langsung mungkin pertanyaannya sangat jelas Pak Dokter ya, langsung dijawab saja untuk pertanyaan Ya. dari Ibu Mediana Warrior ini. Ya mungkin kalau kebal sih mungkin ya tentunya belum pernah saya istilahnya resisten gitu terhadap aromaterapi. Tapi mungkin tentunya dengan paparan yang sering gitu, hidung kita juga akan menyesuaikan ya. Segala sesuatu tubuh kita itu akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Jadi memang kita harus tahu kapan kita misalnya menggunakan aromaterapi tersebut ya. Mungkin pada waktu malam dan lain sebagainya. Tapi ya kalau misalnya setiap 2 menit gitu atau setiap 5 menit kita cium ya nggak terlalu baik ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin dalam waktu-waktu tertentu mungkin waktu istirahat, waktu Bapak Ibu mau tidur gitu ya 3 kali misalnya atau misalnya pada waktu-waktu di mana Bapak Ibu sedang mengalami kayaknya tekanan saya pekerjaan lagi banyak nih, itu mungkin bisa digunakan ya. Nah itu juga eh, apa membuat kita lebih baik ya untuk eh, kondisi mentalnya. Nah, kalau untuk kebal sih saya belum ada ya belum pernah baca bahwa aromat itu bisa menyebabkan kekebalan sehingga kita nggak bisa mencium ya. Tapi mungkin kalau dalam dosis yang berlebih makanya ada disisihkan juga tentunya merekomendasikan berapa sering dia diberikan kayak gitu kan ada cara pemakaiannya. Nah, dengan diikuti karena itu kan sudah ada penelitian klinisnya ya maksudnya dari farmasi, dari penggunaan dari BP POM-nya begitu itu juga sudah dengan rekomendasi itu kita relatif
ya aman ya gitu. Mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman bisa share juga ya. Mungkin demikian Pak Jati untuk pertanyaan berikutnya. Baik, mudah-mudahan Ibu Mediana terjawab ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya itu pertanyaan dari Ibu Wuwik Yul ya, maaf kalau saya salah mengucapkan Wuwik Yulianti. Mohon pencerahannya lebih detail tentang hubungan aroma dengan GABA rilis sehingga membuat rileks. Iya, terima kasih. Wah, pertanyaannya nih advance kayaknya Bu Wiwi ya. Ya memang, jadi kan kalau aromaterapi itu kan kita menangkap sensor ya. Ada kita tubuh kita punya indera di mana aroma itu sebagai stimulasi. Nah, stimulasi ini adalah stimulasi yang positif ya. Dan itu akan diproses ya di otak kita melalui sistem namanya kalau lebih ini sistem limbik ya. Sistem limbik pada bagian yang mengatur sistem limbik itu ya ada bagian yang mengatur emosi kita. Nah, salah satunya adalah yang berperan adalah untuk komunikasi antar sel saraf yang ada di otak kita itu adalah GABA ya. Nah, dengan stimulasi yang baik, dengan dengan memori terhadap wangi-wangian yang baik ya, khususnya dalam jasmine ini gitu ya. Ini akan merangsang sel-sel itu, sel saraf itu untuk merilis si GABA itu. Sehingga GABA ini kita tahu efek dalam tubuhnya adalah untuk membuat rileks ya. Nah, itu juga mungkin penjelasan singkatnya. Mungkin kalau misalnya ingin lebih tahu secara anatominya memang lebih jelimet ya. Mungkin mungkin gambarannya seperti itu. Jadi dengan rangsangan stimulasi dari indera kita, khususnya indera penciuman dan atau indera kulit, itu akan menstimulasi itu dikirim ke otak kita otak yang dan pusat di sistem limbik itu akan berproses. Nah, nanti GABA itu salah satunya adalah hal yang berperan antara komunikasi antar sel itu, ya. Nah, dan ketika GABA itu dilepaskan, itu akan apa? Membuat kita lebih rileks gitu. Mungkin seperti itu, Bu, Pak Jati. Baik, mungkin nanti juga kita bisa memperoleh untuk soft copy untuk penelitian gabanya itu ya Pak Dokter ya, biar eh, orang yang biasanya kalau orang eh, yang punya latar belakang medis itu dia pengen membaca untuk lebihnya gitu. Nanti mungkin saya bisa minta untuk istilahnya apa itu jurnal medis Iya, atau apa namanya ya Pak? iya, Penelitiannya itu. Nanti saya minta kopinya biar nanti saya bisa share ke teman-teman semua. Baik, mudah-mudahan Ibu Wik pertanyaannya terjawab ya. Untuk selanjutnya Ibu Diah Ismail. Pak Dokter, bagaimana cara mengobati tumor usus yang ada pada saluran anus dengan JCC? Ibu Diah Ismail, mohon maaf, kita pertanyaannya kita tampung dulu Bu ya. Kita bukan tidak mau jawab malam ini, tapi kita tampung dulu. Kita tampung dulu. Nanti mungkin bukan pada sesi ini kita jawab pertanyaan untuk cara mengobati tumor usus pada anus. Pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Wahyu Widiantari. Apakah bagian tubuh yang dipengaruhi oleh aromaterapi Pak Dokter? Oh, maksudnya apakah bagian tubuh yang dipengaruhi? Saya bingung nih, ini maksud pertanyaannya apa ya? Apakah bagian tubuh yang dipengaruhi oleh aromaterapi? Uh, iya. Mungkin bisa saya jawab ya ya Pak mungkin Jati ya. Jadi ya mungkin bagian tubuh di sini ya khususnya otaknya ya. Jadi segala sesuatu informasi ya yang diterima oleh indera kita baik indera penciuman, indera raba, indera penghidu ya, indera kecap itu diproses di otak kita ya. Nah, dengan dia mempengaruhi tadi seperti yang pertanyaannya Bu Wiwik tadi ya, gimana sih kok bisa GABA dirilis? Nanti semua itu terintegrasi tuh di otak ya. Otak khususnya kalau yang berhubungan dengan emosi, dengan kesehatan mental adalah di sistem limbik ya. Misalnya amigdala kalau misalnya lebih singkatnya lagi atau hipokampus ya. Atau misalnya bagian otak bagian depan kayak gitu juga yang menyimpan memori hal yang bagus terhadap jasmin gitu ya itu juga akan kita akan memperbaiki emosi kita. Jadi
apa yang dipengaruhi yaitu otak kita dengan menstimulasi yang bagus. Kayak kita aja misalnya melihat hal-hal yang baik begitu ya Bapak Ibu, kita juga akan merasa diri kita lebih baik, perasaan kita lebih baik sehingga ketika itu distimulasi hal yang baik gitu ya, semuanya juga tubuhnya akan merespon dengan baik gitu ya. Nah, dengan otak ini kita kan otak itu mengatur semuanya ya, termasuk perasaan, kemudian fisik kita ya, nafas kita dan lain sebagainya itu juga akan terbaik. Makanya biasanya itu itulah mungkin mekanisme di mana aromaterapi ini dapat memperbaiki eh, mood kita, mental kita begitu ya. Ini sebagai suatu alternatif. Nah, memang kalau memang dengan aroma ini ada beberapa yang misalnya perlu intervensi lebih berat, misalnya lebih lebih serius gitu dengan kondisi yang lebih berat, mungkin ya memang harus menghubungi profesional gitu. Nah, ini Jasmine sebagai suatu terapi tambahannya, misalnya terapi yang memang diperlukan ya, sebagai alternatif terapi yang memang diperlukan orang-orang tersebut. Baik, Ibu Wahyu Widiantari, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Dita Nur Padriah. Izin tanya dok, seberapa sering kita harus menggunakan aromaterapi agar kualitas tidur kita jauh lebih baik? Silakan langsung dijawab mungkin Pak Dokter. Seberapa sering kita harus menggunakan aromaterapi untuk kualitas tidur yang lebih baik? Ya, baik untuk kualitas tidur. Nah, untuk kualitas tidur ini kita juga harus mengevaluasi. Kenapa sih kalau misalnya kualitas tidur kita terganggu tuh kenapa begitu? Apakah mungkin ada hal-hal yang perlu dievaluasi, misalnya pola tidur kita, mungkin tangga kita yang ada berisik gitu misalnya atau kerjaan yang belum selesai. Nah, itu juga mungkin perlu dievaluasi. Yang pertama kita harus evaluasi seperti itu ya. Mungkin atau mungkin kita suka minum kopi dekat-dekat mau tidur atau merokok. Nah, itu juga dapat mengganggu pola tidur kita ya. Nah, seberapa sering kita menggunakan aromaterapi ya memang tergantung individunya ya, tergantung gitu. Beberapa kalau yang kemarin saya baca di jurnal itu mungkin untuk apa memperbaiki mood itu bisa 3 sampai 5 kali, mungkin dalam uh, waktu uh, satu hari itu bisa 3 kali sampai 5 kali ya dipijat gitu, mungkin frekuensinya dalam dua sampai 4 minggu itu bisa memperbaiki apa mood ya. Tapi ya itu individu sangat individu sekali. Jadi dan apa penyebabnya itu perlu juga diidentifikasi terlebih dahulu ya. Nah, aromaterapi itu kalau kita sudah tahu apa penyebabnya itu sebagai salah satu alternatif yang memang kita bisa berikan kepada orang tersebut. Baik. Ibu Dita Nur, mudah-mudahan pertanyaan terjawab ya Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu Wik lagi Pak Dokter. Satu lagi dok, mohon izin hubungan aromaterapi dengan memori. Me- Hubungan aromaterapi dengan memori, memori ingatan mungkin atau Saya memori ingat apa ya. ya? Ya, mungkin pada keadaan kondisi stres ya beberapa hormon tuh kayak kortisol ya, ACTH yang diproduksi dari tubuh kita itu justru membuat bagian apa ya tubuh yang mengatur memori itu terganggu ya beberapa bahkan sel sarafnya berkurang begitu sehingga memorinya itu bisa terganggu. Nah, tentunya untuk mengatasinya ya kita harus kelola dulu tuh stresnya ya dengan bukan salah satunya dengan aromaterapi, tapi dengan tadi menghadapi apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi stresnya harus dilakukan juga, Ibu, misalnya. Nah, dengan memperbaiki atau mengelola stresnya, dan kemudian juga kita dibantu dengan misalnya aromaterapi tersebut, kita akan lebih rileks. Nah, dengan rileks itu kita akan lebih konsentrasi gitu ya, eh, eh, konsentrasi kepada pekerjaan kita gitu. Karena itu mungkin bagian dari gangguan mental yang kita alami. Nah, itu satu gejalanya dan mungkin salah satunya gangguan konsentrasi. Nah, kita harus lihat secara menyeluruh. Kenapa sih gangguan konsentrasi atau gangguan memori ini terjadi gitu?
Apakah memang karena fisiknya, misalnya orang yang mengalami stroke ada gangguan memori, ya mungkin ya harus diobati juga stroke-nya ya. Kelola faktor resikonya. Nah, kemudian atau mungkin karena depresinya. Nah, kenapa dia harus cari penyebabnya apa tadi? Intinya adalah kita cari akar masalahnya apa. Misalnya dia stres karena pekerjaannya nggak beres-beres gitu mungkin, atau ada masalah keuangan yang harus diselesaikan dulu juga gitu. Nah, untuk meringankan rasa tertekannya tersebut kita bisa bantu dengan terapi yang ada ya. Kemudian ya memori itu ya kita harus lihat juga. Nah, ini gangguan memorinya bagian dari mana gitu ya, apakah gangguan dari organnya atau mungkin dari emosinya atau kombinasinya dari kedua hal tersebut. Nah, itu harus dilihat secara menyeluruh supaya kita juga tahu bagaimana memperbaiki memorinya. Nah, aromaterapi adalah salah satu kalau misalnya ini berhubungan dengan mental ya. Nah, itu misalnya dia lagi ngalami stres ya, berapa orang jadi gampang lupa ya. Jadi apa ya, baru meningkat baru lupa ya misalnya. Nah, kita perbaiki stresnya dengan pengelolaan stres yang baik ditambah dengan aromaterapi. Jadi harus komprehensif Pak Jati, mungkin jawabannya seperti itu. Baik, jadi banyak faktor ya Pak ya untuk mengatasi sesuatu masalah untuk di mental ini ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Gina Simon. Kalau JCC oil bisa digunakan pada diffuser untuk bumper hidungnya? Oh, kalau ini izin saya menjawab Pak, karena Silakan. eh, saya dari JCC-nya, Ibu Gina Simon itu kita ikutin aja untuk petunjuk yang ada di kemasannya Ibu ya, itu sudah dalam penelitian BP POM-nya juga. JCC oil itu digunakan itu hanya untuk dioles pada bagian yang membutuhkan. Oles secukupnya pada bagian yang membutuhkan Ibu ya. Jadi untuk diffuser itu tidak ada di kemasan JCC oilnya atau dari BP POM-nya, itu hanya digunakan dioles pada bagian yang membutuhkan secukupnya saja. Baik. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Gina Simon, karena saya yang uh, setiap hari pakai juga mengikuti saran yang ditentukan oleh yang udah dibuat oleh BP POM Ibu ya. Baik, mungkin Ibu Gina Simon pertanyaan terjawab. Iya Pak, Baik, baik untuk Pak. pertanyaan selanjutnya belum ada. Mungkin gimana Ibu? Iya Pak. Itu Pak, Iya, gimana Ibu? oke untuk diffuser. Nggak apa-apa, berarti nggak boleh ya. Berarti mending dioles-oles aja di sekitar hidung gitu ya. Iya, jadi Ibu kita ikutin aja petunjuk yang ada di kemasannya bahwa JCC oil itu hanya digunakan dioles pada bagian yang memerlukan secukupnya. Oke. Gitu kan di kemasannya jelas Ibu ya tertulis seperti itu. Jadi kalau kan itu petunjuk penggunaan yang telah dikeluarkan oleh kami dari pihak perusahaan, ikut saja untuk petunjuk penggunaannya itu sesuaikan saja dengan yang ada di kemasan Ibu. Iya, baik Pak. Terus satu lagi boleh tanya Pak. Iya, boleh Orang Ibu, yang silakan Ibu. apa ya punya punya apa ya sakit di kaki pahanya tuh ada kayak seperti keloid gitu ya Pak. Mm-hmm. Keloid udah lama lah, udah setahun gitu. Kadang suka sakit banget gitu. Nah, sama saya teh dicobain ini pakai aja JCC oil gitu. Permulaan sih kayaknya dia suka banget baunya. Tapi ketika dipakai kok malah beruntusan, nggak cocok gitu kayaknya. Sensitif banget kulitnya. Baik Ibu, untuk pertanyaannya kita tampung dulu Ibu ya. Jadi untuk sesi pada malam ini kita hanya membuka pertanyaan yang sesuai dengan tema kita, maaf Ibu. Jadi eh, kesehatan mental dan aromaterapi Jasmine Ibu. Iya Pak, baik Pak. Di luar dari itu, pertanyaannya kita tampung dulu Ibu, kita jawab di berikutnya dengan narasumber yang lainnya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya lagi, boleh di kolom komen, atau mungkin Bapak Ibu mau bertanya secara live cam, itu boleh langsung bertanya ke narasumber kita.
Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas lagi dari materi yang telah disampaikan sama Pak Dokter tadi. Atau udah pada jelas semua nih, atau pada bingung semua, atau sudah cukup nih. Mungkin masalah, kalau boleh saya tarik benang merah, masalah mental itu, kesehatan mental itu, jika mengalami gejala-gejala yang telah dijelaskan tadi sama Pak Dokter, itu intinya kita mencari akar permasalahannya itu apa gitu. Jadi eh, kita berusaha cari dulu, identifikasi dulu itu akar permasalahannya itu apa. Ya kita harus perbaiki dulu dari akar permasalahannya tersebut. Jadi kalau mau hilang stresnya, hilang itunya, intinya mungkin dari akar permasalahannya kita harus cari solusinya gitu. Jangan eh, ya itu intinya sih, cari dari akar permasalahannya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanyakan atau live chat atau live via cam juga boleh Bapak Ibu. Mumpung ada Pak Dokter yang bisa menjawab. Ya Pak, saya lagi boleh nanya. Boleh Ibu, silakan Ibu. Nah, oke. Teman saya tuh baru ditinggal sama suaminya ya. Belum 10 bulanan. Stres, merasa kesepian banget, susah tidur, susah banget. Ya. Nah, terus dia pergi ke psikiater gitu Pak, dikasih obat-obatan. Iya. Nah, terus dia tuh kepengen lepas. Apa bisa nggak lepas dari obat-obatan ini? Itu Pak. Nah, kalau sulit tidur, kata saya coba pakai ini dulu. Nah, saya kasih aja JCC kecil gitu untuk dia coba dulu. Baik. Mungkin Nah, tapi ya dia bilang, gimana Ibu? apa? Kayaknya nggak menyembuhkan. Nah, saya bilang memang nggak akan menyembuhkan, apalagi kan cuma kecil, cuma 5 mili. Nah, kalau mau ibu dibalur. Kapan ada waktunya? Mungkin saya coba balur ke ibu. Jadi buat enak tidurnya. Apa bisa kayak gitu, Pak? Apa mungkin nggak bisa lepas dari obat psikiaternya? Itu, Pak, pertanyaannya. Baik. Mungkin Pak Dokter bisa kasih jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Gina Simon dari Yogyakarta ini, Pak. Iya, terima kasih Bu Gina Simon atas pertanyaannya. Jadi memang saya sendiri psikiater ya Bu. Jadi kita harus melihat kondisi dari orang tersebut ya. Nah, apa yang terjadi? Kita harus tahu diagnosanya apa dan seberapa berat sih gangguan yang terjadi ya. Nah, memang stres ini bisa menyebabkan tadi defisit ya, misalnya kayak serotonin atau misalnya dopamin atau norepinefrin atau zat kimia yang ada di otak tersebut ya. Nah, caranya gimana? Nah, tadi kan Ibu sendiri menyebutkan bahwa ada hal pasti yang menyebabkan orang tersebut mengalami gangguan mentalnya. Ya, tadi kehilangan atau ditinggal suaminya. Nah, apakah nanti selain itu pun nanti ada psikoterapi ya. Jadi kembali lagi kepada kemampuan Ibu itu menerima ya dan mengelola apa yang dia terima, kehilangan suaminya tersebut. Kalau dia bisa istilahnya dalam kondisi move on dari kehilangan suaminya tersebut, bisa mencari makna bagaimana dia memaknai hidupnya, melakukan hal yang lebih positif ya, sehingga itu juga akan memperbaiki kemampuan mental dia untuk supaya lebih baik ya. Nah, dengan lebih baik tentunya nanti akan dilihat nih obatnya. Apa nanti kita kalau biasanya psikiater kita akan lihat misalnya di tapering, misalnya di dosisnya mulai diturunin tergantung nanti kemampuan dari seorang tersebut ya. Ada beberapa memang yang harus terus ya, harus terus mengkonsumsi obat karena memang ya mungkin sudah defisit yang kronis pada otaknya tersebut, Bu. Jadi memang tergantung kondisi individunya. Apakah memang kalau dia episode depresi, biasanya beberapa rekomendasi kalau memang dia itu kalau yang bisa itu 2 tahun, Bu, 2 tahun. Nah, nanti tergantung kondisinya individu, tapi nggak bisa rata nih 2 tahun. Tapi beberapa pedoman 2 tahun sebaiknya sudah bisa di ini kan dihentikan ya. Kalau memang itu episode depresi ya.
Tapi kalau misalnya ada gangguan yang lain atau dia belum bisa mengelola itu, ya mungkin kita harus lihat secara menyeluruh, secara komprehensif kebutuhan dia apa begitu ya. Jadi demikian Bu. Iya, Pak. Jadi individu sekali sih Baik, memang Bu. Pak. Terima kasih Tapi Bu. kalau misalkan untuk di sisi mah mungkin membantu ya, Pak, kayaknya. Untuk Ya, membantu supaya dia bisa tidur aja kali ya. Baik, Ibu Gina Simon, Tetap mudah-mudahan kalau tanyanya kata saya sih gimana obat Ibu? mah jangan dilepas dong gitu. Tetap aja ya. itu mah di sini hanya membantu aja kan ya Pak ya. Ya, betul, Bu. Jadi itu sebagai terapi tambahan gitu. Tapi kan memang tadi kan bukan hanya obat yang dari psikiaternya saja, tapi mungkin ya bagaimana dia mengelola stresnya, terus Stresnya itu untuk ya. bagaimana dia menstimulasi dirinya dengan hal yang positif, salah satunya dengan stimulasi fisik ya, dari aromaterapi tersebut yang membuat dia nyaman, tenang. Nah, itu akan membantu dia mengelola tekanannya dia gitu, stresnya, Bu. Iya Pak, betul Pak. Boleh Pengelolaan dibantu, stres. boleh dibantu jawab dikit nih untuk Ya, Bu silakan, Bu. Simon, panitia. Oh boleh Ya, Bu, ya, ini silakan. kalau saya kan user JCC juga, Oh ya, pengguna JCC dari Mediana ya. Jadi ya, itu kan minyak pijat memang Bu. Dan minyak pijat yang digabung, ditambahin dengan aroma gitu ya. Dengan aromaterapi. Nah, dokter dokter pada kesempatan ini mau apa namanya menjelaskan mengenai pengaruh aromaterapi terhadap yang tadi yang mengurangi stres apa segala macam. Nah, kalau misalnya yang stres ini, kalau ini karena minyak pijat, kalau diaplikasikan dengan dibalur atau dimasas dengan cara yang tepat, mungkin akan lebih efektif, Bu, penggunaannya. Gitu ya, ya, benar. ya. Dengan Mm-mm. dimasaskan, dimasakkan itu untuk melancarkan sirkulasi darah, efek sedatifnya tenang, plus aromaterapi yang masuk melalui hidung, yang tadi kata dokter untuk merilis GABA sebagai apa tadi dok, neurotransmitter inhibitor ya dok ya. Jadi itu lebih Ya, tenang betul. gitu. Jadi lebih tenang, lebih rileks besar. Mungkin gitu Bu, yang bisa saya Oh tambahin iya, dikit. Ya, boleh boleh. iya Saya Bu. juga user Baik, karena itu. terima kasih banyak Bu. Ya, masukannya. Ya, Baik. Baik, Ibu Gina Simon, mudah-mudahan jawaban dari Pak Dokter dan dari Ibu Wiwi bisa membantu kasih masukan Ibu Gina Simon ya. Terima kasih Ibu Gina Simon telah bertanya. Baik, baik lanjut kita Pak. Pak Dokter Terima itu kasih dari, banyak. iya Ibu, maaf. Pertanyaan dari Ibu Mediana Warrior. Aromaterapi itu untuk meredakan stres supaya jadi rileks gitu ya dok? Baik, ini mungkin langsung aja dijawab pertanyaannya. Aromaterapi itu untuk meredakan stres supaya jadi rileks gitu ya dok? Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi ini apa terapinya aromaterapi salah satu yang memang perlu bisa kita lakukan ya. Tadi Bu Wiwi juga sudah menceritakan pengalamannya bagaimana dia melakukan message-nya gitu ya dengan dipijat, terus ditambah juga mungkin ya tentunya harus dikelola juga stresnya seperti apa yang sudah dijelaskan ya. Diselesaikan masalahnya, apa yang perlu diselesaikan begitu. Nah, itu juga membuat kita apa lebih nyaman ya Bapak Ibu ya, baik dari mental kita, pikiran, perasaan gitu ya. Nah, aromaterapi kan itu menstimulasi hal yang menyenangkan ya, sama dengan kita menemukan hal yang menyenangkan, misalnya makanan yang menyenangkan, peristiwa yang menyenangkan, atau rekreasi ke tempat yang menyenangkan. Itu adalah stimulasi-stimulasi yang menyenangkan atau positif dan itu akan membantu kita untuk lebih rileks ya, lebih lebih apa mungkin lebih tenang, lebih nyaman begitu. Jadi modalitas yang kita miliki itu bisa kita gunakan dengan baik gitu. Demikian mungkin Pak Jati. Baik, baik. Atau mungkin begini ya Pak Dokter ya. Jadi itu makin baik untuk mengelola stres kita mungkin gitu ya Pak Dokter ya. Ya, perlu pengelolaan stres seperti yang sudah jelasin plus mungkin ya tambahan dengan stimulasi yang menyenangkan. Salah satunya adalah aromaterapi ini gitu. Baik. Baik.
Ibu Wik membantu, ya membantu supaya jadi rileks. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin dari pertanyaan-pertanyaan di atas ada yang oh kok ini kurang jelas ya minta dijelaskan lagi boleh langsung di chat di kolom komennya Bapak Ibu. Paham dok, terima kasih. Baik Ibu Mediana. Mungkin lain yang pertanyaan yang lainnya Bapak Ibu ada yang eh, boleh semua ditanyakan tentang materi malam hari ini Bapak Ibu yaitu aromaterapi jasmin dan kesehatan mental. Silakan Bapak Ibu ditanyakan. Mumpung kita masih ada waktu nih sama Pak Dokter, jadi manfaatkan waktunya dengan seoptimal mungkin ya Bapak Ibu ya. Silahkan yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh via chat atau mau live open cam juga boleh. Kita persilahkan selama ada waktunya kita persembahkan ini untuk semuanya gitu. Pak Dokter, kalau menghilangkan stres itu harus gimana? Ada terapi apa kalau dari dokter psikiatri mungkin ya? Cara membuang aura-aura negatif di pikiran kita. Baik, Pak Dokter, silakan dijawab pertanyaan dari Ibu Gina Simon. Pak Dokter, kalau menghilangkan stres itu bagaimana? Ada terapi apa kalau dari psikiatri? Cara membuang aura negatif dari pikiran kita. Selain harus minum obat-obatan terus. Mungkin salah satunya tadi ya Ibu ya dengan kita menerima hal-hal yang atau silakan Pak Dokter jadi jawab lagi. Ya, tentunya kalau stres itu sebenarnya dibutuhkan juga sama manusia. Jadi kan stres itu ada yang stres yang sehat, ada yang stres yang tidak sehat. Yang stres yang sehat itu yang disebut dengan eustress. Sedangkan yang tidak sehat itu yang distress. Nah, yang distress ini yang gimana? Yang membuat kita kinerjanya menurun. Ya, misalnya jadi ngurung diri, jauh pekerjaan gak beres. Nah, itu yang disebut dengan distress. Sedangkan stres yang kita perlukan adalah stres gimana kita bisa meningkatkan kinerja kita. Misalnya nih, kita lagi sekolah, kita kan harus ujian tuh untuk naik kelas, untuk lulus gitu kan. Itu juga kan tekanan atau stres yang kita alami. Tapi itu kita butuhkan untuk kita untuk bisa naik kelas gitu. Jadi sebenarnya stres itu kita butuhkan. Namun kita perlu mengelola stres itu supaya membuat diri kita menjadi lebih baik begitu ya. Nah, kalau memang tergantung nanti individunya bagaimana dia mengelola stres, kemampuan dia mengelola stres. Apakah dia menjadi satu gangguan yang memang memerlukan intervensi yang lebih jauh gitu. Nah, obat itu diperlukan jika memang gangguan itu sudah memang eh, sudah sulit untuk dilakukan intervensi tanpa obat, misalnya psikoterapi gitu ya. Kalau di psikiater biasanya ada terapi bicara gitu, maksudnya ngobrol gitu. Nah, namanya psikoterapi. Jadi yang ngobrol dan lain-lain gimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana kita tadi membuang tadi ya, membuang pikiran-pikiran negatif, bagaimana kita berpikir seperti positif. Mungkin kadang-kadang orang kalau berpikir sendiri, oh ini pasti semua yang kita pikir itu negatif. Tapi mungkin ketika kita bicara dengan orang lain atau lagi dengan profesional itu akan mengarahkan kita ya, membuka wawasan kita, mungkin perspektif kita. Mungkin yang kita pikirkan itu belum belum tentu negatif. Mungkin kalau ibaratnya kita melihat dadu nih, dadu itu kan ada poin titik 1 sampai titik 6. Kita mungkin lihat negatifnya itu hanya poin 1, tetapi ternyata dadu itu ada poin 6-nya, ada poin 5-nya, poin 3-nya. Nah, dengan kita melihat dari perspektif yang lebih luas, kita tuh akan lebih memahami masalah. Dengan memahami masalah lebih baik, kita mungkin mempunyai alternatif-alternatif ya itu yang kita pelajari untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu. Jadi itulah selain dari mungkin bagaimana kita mengurangi rasa cemasnya tersebut, beberapa memang perlu memerlukan obat untuk intervensinya ya. Ya sama kayak kita misalnya orang diabetes, orang hipertensi itu memang membutuhkan obat ya. Nah, jadi dibutuhkan obat. Jadi jangan takut Bu minum obat begitu ya. Maksudnya eh, kalau memang kita butuh kayak kita makan ya Bu, ya karena kita butuh ya kita memerlukan. Tapi kalau yang tidak membutuhkan ya tentunya tidak akan diberikan eh, obatnya begitu ya. Karena setiap obat yang diberikan oleh profesional itu pasti ada indikasinya. Nah, indikasinya sesuai dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan. Jadi tentunya kita harus
lakukan pemeriksaan secara menyeluruh dulu, gimana sih posisinya. Nah, begitu Bu, mungkin penjelasan dari saya. Baik. Terima kasih Pak Dokter untuk jawabannya. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang masih belum mengerti atau ingin ditanyakan seputar jasmine aromaterapi dan kesehatan mental. Silakan Bapak Ibu. Atau sudah paham semua ini, maksudnya udah ngerti semua tadi yang dijelaskan sama Pak Dokter Bapak Ibu ya. Dan nanti Pak Dokter, nanti saya minta izin ya untuk minta materi presentasinya dan yang tadi yang eh, penelitian tentang aroma terapi, apa jasmine aroma terapi untuk soft copy-nya nanti saya untuk diberikan kepada para peserta, mungkin boleh ya Pak Dokter ya. Ya boleh Pak. Baik. Kalau mohon maaf kalau masih ada waktu boleh lah nggak? Boleh Dikit. Bu Wi, silakan. Boleh silakan Mau Ibu ketemu Wi. dokter. Iya, monggo Bu Wi. Iya, Jadi loh dok mumpung ketemu yang Ibu. banyak dihadap. Jadi yang banyak dihadapin pasien itu, kalau misalnya dia ada gangguan, misalnya depresi atau anxiety atau dan lain-lain. Nah, Ya. kalau disuruh minum obat itu langsung stres karena minum obat. Hmm. Takut kelamaan harus tergantung sama obat, takut Hmm. kecanduan gitu loh dok. Kayaknya Ya. seperti itu yang dihadapi tuh klien-klien itu dok. Ya. Lalu bagaimana gitu akhirnya kan muncul aromaterapi atau terapi-terapi yang lain bagaimana Hmm. supaya minum obatnya nggak terlalu lama gitu loh paling dok yang diinginkan oleh pasien-pasien itu gitu dok. Mungkin penjelasannya itu tadi ya penjelasan detail kenapa memang perlu obat dan nanti mungkin penurunan dosis yang bagaimana mungkin itu yang harus dijelasin betul ke ini ya dok ya ke klien ya. Iya Ya. betul. Jadi Ya, terima kasih psikoedukasinya, ya dok. nah, perlu diedukasi. Memang di awal perlu dijelaskan kenapa obat itu harus diminum, berdasarkan kebutuhan apa dia diminum ya. Jadi memang perlu penjelasan gitu ya, yang lebih ini ya. Dan kalau tidak diminum apa akibatnya begitu kan? Itu pasien juga perlu tahu gitu ya. Nah mungkin Betul kalau dok. sebagai pasien nanti boleh nanyakan ke dokternya lebih detail gitu informasi-informasi tersebut. Sehingga ketika kita menyadari apa ya memahami apa yang akan kita lakukan, itu akan membuat pasien lebih tenang, bahkan lebih patuh untuk minum obat. Ya, begitu. Demikian, Bu, mungkin. Ya betul ya. Terima kasih dok.